Baik teman-teman, sekarang kita review kembali tentang RGB. Jadi kalau RGB itu format warna yang bisa kita ilustrasikan dengan format seperti ini ya. Jadi ada 3 koordinat, kita bisa bilang seperti itu ya, ada 3 koordinat, red, green, blue. Jadi kalau misalnya kita ambil pecahannya, jadi kalau misalnya ada warna di sini, maka dia mempunyai koordinat R sekian, Y sekian, dan B sekian. Dan ini format warna RGB. Jadi kalau misalnya kita ketahui bahwa kalau warna merah kan 25500 ya, atau kita ambil kalau misalnya kita ambil skala 1 sampai 5, berarti dia skala 5, nilainya 0 gitu ya. Berarti rednya ada nilai maksimal di sini, blue-nya 0, berarti dia di sini, dan green-nya pun di sini. Ya, jadi ini posisi rednya 255, blue-nya 0, green-nya 0. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya warna putih, berarti ada di sini ya. Jadi semuanya nilainya maksimal, seperti itu. Nah, kemudian ada satu format warna lagi, yaitu HSV yang biasanya kita kenal, ini populer untuk proses pengenalan warna ya. Jadi kalau yang RGB kita representasikan menjadi cube atau cubic. Nah, kalau di sini kita jadi kayak bola silinders gitu. Jadi dia untuk ada tiga nilai, hue, saturation, and value. Nah, jadi untuk hue-nya dia merupakan nilai dari ini ya, lingkarannya ini ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau warna merah, berarti warna merah ada di 0 derajat, mungkin dari ini ya, 350-an sekian sampai mungkin sekitar 30-an derajat ya di sini, itu warna merah. Nah, kemudian warna kuning ada di 60-an derajat, atau warna hijau ada di sekitar sini, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini berupa lempengan disk ya. Namun dia ada saturasinya. Saturasinya ada di sini. Gitu. Jadi dia istilahnya gradasinya, teman-teman. Saturasi itu gradasinya. Jadi dia semakin menjauhin center, semakin keluar dia akan semakin warnanya semakin terang. Semakin bold ya warnanya, semakin gelap lah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau gini semakin kondisi ini di skalain ya 0 sampai 1, tapi nilai maksimalnya 255, teman-teman. 255. Jadi kalau misalnya ada skala 0,5, berarti ya sekitar 127 ya, 127-an seperti itu. Jadi bisa kita skalain 0 sampai 1, tapi nanti penulisannya beberapa software itu akan berbeda. Ada yang menggunakan 100%-an ya. Jadi 255 itu sama dengan 100%. Ada juga yang menggunakan skala 0 sampai 1. Jadi teman-teman ambil nilai ini aja, nilai dasarnya bahwa nilainya 0255, 0 sampai 255, 8 bit ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu dengan format warna color picker yang menggunakan persenan, berarti dia teman-teman tinggal bagi aja. Misalnya kalau 125 itu berapa persen, ya tinggal dibagi aja ya, gitu. Jadi 125 bagi 255 kali 100%. Nah, begitu juga untuk value-nya. Value-nya tuh dia dari ini, yang bagian dia vertikalnya ya. Itu jadi dari atas ke bawah. Jadi dia paling bawah ini nilainya dia lebih ke gelap, warna gelap ya. Nah, kemudian paling atas maka dia menuju ke warna sebenarnya. Jadi kalau misalnya diskalain dia seperti ini, gitu. Jadi makin besar maka dia makin terang sesuai dengan warna aslinya, makin bawah maka dia makin gelap. Seperti itu. Jadi HSV ini format warna yang menggunakan keterangan dan gradasi ya. Jadi kalau value ini teman-teman bayangin kalau misalnya ada warna, ada something ya, warna misalnya warna baju gitu, warna merah, ada di pencahayaan yang terang banget sama yang gelap banget gitu. Jadi warnanya apapun kalau pencahayaannya kurang pasti dia akan cenderung ke gelap. Seperti itu. Jadi penentuan warna sebenarnya itu ada di hue ya, teman-teman. Di hue-nya, kemudian di color saturation-nya itu untuk gradasi warnanya, dan value-nya untuk gelap terangnya.
Jadi kalau mungkin di animasikan konversi dari RGB ke HSV seperti di video ini. Nah, ini format RGB, kemudian dikonversi, nah jadi warna HSV. Nah, begitu juga sebaliknya. Itu jadi dia perubahan dari RGB ke HSV. Secara matematisnya teman-teman nanti bisa browsing ya, secara matematis perubahan dari RGB ke HSV. Cuman nanti dalam proses pengkodean dengan menggunakan AppleCV, kita gunakan convert color BGR to HSV. Tuh. Sekarang kita lanjut ke pengkodean di AppleCV-nya. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi computer vision tentang deteksi warna. Kita sekarang ini ya, mencoba untuk belajar pengenalan warna dan pendeteksian objek, pendeteksian warna secara sederhana. Jadi, library yang kita gunakan tetap sama, yaitu CV2, dan kita nanti akan minta bantuan ke NumPy. Dan hari ini kita akan memanfaatkan pendeteksian warna untuk file bunga yang penampilannya seperti ini. Nah, nanti kita coba ya untuk pendeteksian warnanya, walaupun warnanya kurang bold ya, tapi it's okay. Nanti kita coba dulu dalam pendeteksian warnanya. Oke, jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau pendeteksian warna ini menggunakan format dari RGB ke ini ya, ke HSV ya. Jadi kita akan memanfaatkan library convert dulu ke HSV ke HSV dari RGB. Jadi nanti kita gunakan convert color-nya. Tapi nggak usah khawatir, kita bisa menggunakan langsung library-nya, tidak perlu melakukan perhitungan manual. Jadi kita coba dulu ya. Kita coba image ini kita ubah ke format ini HSV. CV itu kita pakai yang CVT color ya teman-teman. Color, kemudian yang kita ubah yang gambar bunga. Kemudian kita pakai ini color BGR to HSV. Oke, kita coba ini ya, kita coba show ya gimana tampilannya. Bentar. Oke. Coba run. Nah, tambahnya seperti ini. Jadi ini ya, nampak berbeda ya teman-teman. Oke. Jadi nanti tampilannya pasti akan berbeda antara format warna yang di HSV maupun di RGB. Ini tampilannya saja. Nanti kita ambil dari nilai-nilai HS sama V-nya ya. HS sama V-nya. Oke, kita tutup dulu. Nah, sekarang kita pengen tahu ya warna-warna ini berapa HSV-nya. Kita biar minta bantuan ini ya, minta bantuan semacam track bar ya untuk pembelajaran. Jadi nanti untuk berikutnya teman-teman nanti nggak usah pakai track bar lagi. Jadi bisa pakai pakai tools converter lainnya yang untuk melihat kalau misalnya hanya warna merah itu HSV-nya berapa gitu ya. Jadi teman-teman ini nggak perlu pakai ini juga, tapi ini kita untuk pembelajaran. Jadi bagaimana cara mengetahui nilai-nilai dari warna-warna yang berbeda. Jadi kita minta bantuan dengan trackbar ya, kita pakai trackbar ya. Jadi name ya, kita pakai ini dulu, name Windows, misalnya kita pakai nama. Nah, ini teman-teman spelling is sensitif ya, jadi teman-teman spellingnya matters. Jadi nanti nama ini teman-teman harus benar-benar ngetik sesuai dengan
tiap hurufnya ya, tidak boleh ada kesalahan spellingnya. Nah, kemudian kita coba resize window-nya. Resize window. Oke, ini biar tidak ada salah, kita copy paste aja. Oke, ini ukurannya bebas ya, ukurannya ini teman-teman bebas berapa aja. Oke, nah sekarang kita ambil trackbar-nya. Misalnya kita pakai trackbar, namanya misalnya hue ya. Nilai hue-nya. Kemudian kita ambil nilai maksimalnya nanti ya. Kita ini naruh di sini. Oh, maaf. Taruhnya di sini. Kemudian nilainya berapa? Nah, di OpenCV ini kalau tadi kan nilai dari hue-nya itu dari 0 sampai 360 derajat ya teman-teman. Nah, kalau di OpenCV dia hanya sampai 180 nilai saja. Jadi dia dibagi 2 seperti itu nilainya. Jadi hanya ada nilai dari 0 sampai 179. Gitu. Jadi kemudian di realnya teman-teman nanti konversinya 350 gitu ya, 350 derajat, maka nanti di OpenCV nilainya dibagi 2 seperti itu, jadi sekitar 175 seperti itu ya. Jadi perhatikan bahwa nilai maksimal untuk hue pada OpenCV ini 179, jadi hanya ada 179 saja gitu. Nanti ini kita untuk on-chain-nya kita ubah empty dulu ya. Nah, kita tambahin dulu sebentar. Untuk ininya, apa namanya? Prosedurnya. Dev mt bisa gitu ya. Oke. Kita coba run dulu ya. Ini ada yang error. Oh maaf. Oke. Nah ini. Nah ini ya, kita nanti sampai maksimalnya 79. Nanti kita ubah di sini kita bikin untuk nilai HSV-nya. Hanya saja yang tadi kita bahas sebelumnya bahwa warna merah itu ada ini ya, ada beberapa batasnya ya, derajatnya ya. Merah, biru, kemudian warna-warna lain. Jadi kita butuh nilai maksimum dan minimumnya. Jadi kalau kita ingin mendeteksi warna merah, nah kita tentukan limit atas dan limit bawahnya. Gitu. Jadi nanti kita tambahkan hue minimumnya gitu ya. Nah ini kita copy aja untuk ketiga nilai lainnya. Ini hue maksimal ya. Nah yang kemudian ini kita bisa copy untuk saturasinya ya. Saturasi, kemudian value-nya. Nah, untuk yang saturasi value nilainya maksimal 255 ya teman-teman, jangan lupa. Nah, ini ya, nanti akan ada dapat beberapa nilai ya. Coba kita run lagi. Oh, ini belum ditutup ya. Oke. Nah, sudah ada nilainya ini ya. Nah, sekarang kita ambil nilai semuanya ini. Seperti itu. Nanti bisa kita geser-geser, jadi nanti nilainya berubah, berarti nanti warna mana yang berubah. Seperti itu. Oke, nah ini karena ini ya nilai maksimalnya biar dia langsung ke sini, nanti kita coba langsung ke sini coba. Ini berarti misal 179 gitu ya. 255. Sebentar.
Ini ya barnya jadi 255 ya teman-teman. Nah, oke. Ini juga jadi maksimal. Apa kita ubah, nah masih bisa. Nah, itunya hanya ngasih nilai default saja ya. Oke. Oke, sekarang kita coba ambil nilai ini ya teman-teman. Ambil nilai yang ada di bar. Nah, kemudian kita nanti karena dia ngambilnya real time, jadi kita nanti setiap pengambilan nilai ini kita akan tampilkan ini ya di sini ya, ngebaca di sini di apa di image yang kita baca tadi. Jadi ini kita coba jadi masukin ke looping dulu ya, jadi biar dia real time perubahannya. Oke, nah ini kita masukin ke sini. Nah, oke, jadi sebentar. Nah, kita ambil nilai dari masing-masing ke 6 ini ya. Jadi kita bikin 6 variabel lagi untuk menampungnya. Amin. Berarti kita coba save itu get track bar ya. Maaf. Get track bar post. Nah, track barnya dari ini ya. Ini kita copy. Nah. Oke. Nah, ini jadi masuk ke Yumin. Kemudian kita coba copy ini semuanya ya. Ya Max. Maaf. Max. Kemudian ini jadinya Max juga. Maaf. Kemudian kita copy lagi. Jadi, nah ini S ya. S saturation. Ini juga saturation. Ini V. Juga V. Kemudian ini berarti saturation value. Semoga tidak ada yang terlewat ya. Oke. Nah, kemudian kita coba ini ya, kita coba print dulu ya tampilannya. Print Amin Max Asmin Max Asmin Oke, kita coba ya. Oh, kenapa nih? Ini sebentar. Oke, kita coba ya mana yang bermasalah. Running dulu. Max. Kita coba copy paste aja ya. Oke, coba lagi. Max ya. Oh, sepertinya amannya kita copy paste aja ya. Biar tidak ada kesalahan. Satu spasi.
Oke, coba lagi. Sekarang S-Max. Sekarang V-Max. Oke. Oke, udah coba. Oke, berarti memang amannya di copy paste aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba ini kita ubah-ubah. Oh, kenapa nggak di ini? Nggak keluar. Oke, sebentar kita ini juga. Oke, teman-teman, ini tadi saya coba rapikan ininya dengan nanti teman-teman bisa melakukan hal sama ya dengan Alt Shift Enter. Jadi ini biar ini sama semua ya apanya, biar untuk mengurangi kesalahan, kelebihan spasi dan lain sebagainya. Kemudian kita coba ini wet key-nya kita coba 1 ya ininya teman-teman. Untuk ini ambil delay yang lain di 1 dulu. Ini biar kebaca ya. Ini kita coba run. Nah, ini sini sudah real time ya, berarti ini kita bisa ubah jadinya. Ini UI-nya udah berubah. Nah, ini saatnya juga udah berubah. Ini juga sudah berubah. Ini. Nah, oke, jadi ini ya. Untuk merubah nilai hue, saturation dan value-nya. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini ya. Di apply ke gambarnya. Nanti kita bikin masking ya teman-teman. Jadi masking. Jadi kita coba kumpulin dulu untuk nilai-nilai maksimumnya. Nilai maksimum kita kumpulin dulu. Kita minta bantuan NumPy. Jadi kita bikin listnya dulu. Hamin, kemudian Smin, kemudian Vmin-nya. Nah, kemudian kita bikin untuk upper-nya. Ini. Oke. Alright. Hmax-nya. Smax. Maaf. Kemudian Vmax. Maaf. Oke, ada yang keliru nggak? Oke. Nah, sekarang kita ini bikin maskingnya. Jadi untuk nilai-nilai yang diantara ini nanti dia akan memberikan nilai bitnya 1 gitu ya. Jadi dia akan jadi ngebold sendiri gitu. Jadi kak maskingnya. Jadi kita tampung di sini pakai CV2 in range. Nah ini in range. Nah yang kita maskingnya itu yang image yang di PSV pakai yang dengan batas bawah dan batas atasnya. Ini jadi image masking kita itu. Ini nanti akan di masking. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya. Nanti kita tampilkan juga maskingnya seperti apa. Nanti image result-nya image akhir ya.
image results. Sebentar, ini kita harus, jadi ini di masking karena dia nilainya 1 ya. Kita coba tambahin dulu ya, ini kita tambahkan untuk maskingnya dulu. Sebentar, insertnya ketambahan. Nah, ini masking. Nah, ini mas. Oke, kita coba tampilin dulu ya. Wow, save itu image. Sebentar. Oh, maaf. Nah, oke, ini karena ini masih nol semua ya teman-teman. Kita coba naikin semua dulu. Nah, ini tidak mulai kelihatan ya maskingnya. Biasanya kita mau ngelihat yang hijau gitu ya. Kita lihat hijau itu berarti nanti kita ambil nilai sini ya. Kita lihat dulu ya. Hijau itu berarti ada di nilai sekitar, sebentar. Ini agak tricky ya teman-teman. Ini dimaksimalkan dulu. Nah, gini teman-teman. Jadi ini akan apa istilahnya? Ini jadi masking kita. Jadi kita kalau misalnya kita mau ambil warna yang di sini, berarti nilainya seperti ini nilainya. Ini ya jadinya ya. Jadi nanti kita bisa ambil berarti dia nanti aslinya 36, 63. Ini saya kalau kita naik turunin dia jadi berubah ya karena nilainya juga apa ya, ini terang sama apa ya, hijau muda banget sama hijau ya. Itu. Jadi kita mungkin akan keep nilai ininya. Nah, kalau kita terangin dikit ya nilai samping-samping ke bawah juga ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil warna hijau ya. Nah, kayak gini. Ini jadinya yang apa? Dari bata-bata yang kita tentuin ini maskingnya ini jadi teman-teman. Maskingnya ada hitam dan putih saja. Dia nanti warna yang kita tentukan itu dia akan ditampilkan menjadi bit putih ya, bit 1 itu. Jadi nanti dari sini, nah dari image sini sama sini, ini akan kita lakukan semacam operasi AND ya. Jadi kalau yang ini 1, jadi hanya bit 1 saja yang hanya yang di-AND-kan dengan 1 saja dia akan ditampilkan sesuai nilainya. Itu nilainya kan 0 ya nilainya, maka ya nilainya akan nggak ada gitu. Seperti itu. Jadi ini kita kalikan dengan ini. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, nanti kita coba tampilkan image result-nya ya. Oke. Nah, ini kita lakukan operasi ini. Istilahnya kita pakai bitwise-nya ya, perkalian dengan n ya. Bukan perkalian tapi operasi n ya teman-teman. Jadi yang kita lakukan operasinya itu image, kemudian image HSV ya teman-teman. Nah, dan kita maafkan. Image-nya kita lakukan operasi image dan dengan masking dengan maskingnya mask ini ini sama dengan ini ya, seperti itu. Jadi yang kita operasikan tuh ini image aslinya teman-teman ya, maaf ya ralat. Jadi image aslinya kemudian kita kalikan dengan maskingnya ini, seperti itu. Kita tampilin lagi. Kemudian ini hasil, ini image result, maaf.
Oke, kita coba. Ini hasilnya masih belum ada, tadi nilainya sekitar oke, ini di maksimal sekitar ini ya tadi ya. Oke, ini sekitar 63-an. Oh, nah kalau sekian berarti warna ini aja yang muncul ya teman-teman. Tadi kita pengen yang biru ya, yang hijau ya. Itu sekitar teman-teman bisa coba-coba ya. Atau kita tadi saya lupa nilainya berapa ya. Oh ini sudah mulai kelihatan. Tinggal kita, nah berarti hijaunya kita masuk. Nah, satu lagi, dikit lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini ya. Nah, otomatis kalau misalnya mau ngedeteksi warna hijau ini, nanti kita berikutnya kita bisa langsung setting aja. Nilai uppernya 33, max-nya 71, startnya 46 sampai 255, file-nya 71 sampai 251. Gitu. Misalnya kita coba cek warna merah. Warna merah tuh pada sekitar ini ya. Nah, sekitar 30-an ya. Nah, ya kalau di diagram ininya teman-teman merah tuh sekitar 330 dan ini ya 60 ya. 330 derajat sampai 30 derajat. Nah, seperti itu. Ya, oke. Maka teman-teman nanti bisa dicoba dengan berbagai macam warna dan objek. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.